Demi harta, seorang ayah tega usir anaknya sendiri dari rumah. Tak berselang lama, semuanya terkejut. Ternyata anaknya lakukan ini. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Malam itu hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik yang mengiringi langkah Roni di jalan setapak menuju rumah. Dengan seragam sekolah yang masih lengkap dan basah kuyup, ia berjalan tergesa-gesa sambil memegang payung yang sudah robek di beberapa bagian. Bayangan rumahnya yang kecil dan sederhana mulai tampak di kejauhan. Dengan lampu temaram dari jendela yang berkedip-kedip, seolah menyambut kedatangannya. Roni menghela napas panjang saat ia sampai di depan pintu rumahnya yang reot. Dengan hati-hati, ia membuka pintu yang berderit keras, berusaha agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan ayahnya. Namun usahanya sia-sia. Suara keras dari pintu itu berhasil membangunkan Pak Darto, ayah Roni, yang segera keluar dari kamar dengan wajah marah. "Roni, kenapa baru pulang? Sudah berapa kali Bapak bilang, belajar secukupnya saja. Apa gunanya pintar kalau kamu cuma bisa pulang larut malam seperti ini?" bentak Pak Darto dengan nada tinggi. Roni hanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia sudah terbiasa dengan amukan ayahnya. Namun malam ini terasa lebih berat. Perutnya yang kosong dan tubuh yang lelah membuatnya hampir tak sanggup menahan diri. "Aku habis kerja, Pak," jawab Roni pelan. Suaranya hampir tak terdengar di antara derasnya hujan di luar. "Aku kerja di warung sebelah sekolah supaya bisa bayar uang sekolah. Bapak kan tahu aku sudah janji tidak akan membebani Bapak." Pak Darto terdiam sejenak, terlihat kaget dengan jawaban Roni. Namun kemarahan masih tampak jelas di wajahnya. "Kerja? Kenapa tidak bilang dari awal? Dan kenapa makan malam belum siap? Bapak lapar, Roni." Roni langsung bergegas ke dapur, menyiapkan apa yang bisa ia masak dengan cepat. Ia menyalakan kompor, memasukkan beberapa bahan sederhana ke dalam panci. Tangannya gemetar, baik karena kelelahan maupun tekanan dari ayahnya. Roni tahu betul, setelah ibunya meninggal, tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga jatuh sepenuhnya ke pundaknya. Meski usianya baru 15 tahun, ia sudah terbiasa mengurus segalanya sendirian. Sambil menunggu masakannya matang, Roni kembali teringat betapa ibunya selalu memberinya semangat. "Roni, suatu hari nanti kamu pasti akan jadi orang sukses. Ibu yakin itu." Kata-kata itu selalu terngiang di kepalanya setiap kali ia merasa lelah dan putus asa. Ibunya selalu menjadi sumber kekuatan baginya, meskipun sekarang ia harus menghadapi segalanya sendirian. Di meja makan yang sederhana, Roni menyiapkan piring dan menghidangkan dengan tangan gemetar. Pak Darto duduk di kursi dengan wajah yang masih kusut. Namun ia mulai melunak saat melihat usaha Roni. "Makanlah, Pak, ini yang bisa Roni masak sekarang," kata Roni dengan suara lembut. Pak Darto hanya mengangguk pelan, mengambil sendok dan mulai makan. Roni duduk di seberangnya, menatap piringnya sendiri dengan perasaan campur aduk. Ia tahu betul apa yang ia lakukan mungkin tidak sepenuhnya memuaskan ayahnya. Namun ia bertekad untuk terus berjuang demi ibunya, demi dirinya sendiri, dan demi harapan yang masih ia genggam erat. Di tengah kesunyian malam yang hanya ditemani suara hujan, Roni dan ayahnya makan dalam diam. Hanya ada suara sendok dan piring yang saling beradu. Namun di hati Roni ada tekad yang semakin kuat. Ia percaya suatu hari nanti segala usahanya akan terbayar. Mimpi dan harapan itu tetap menyala, seperti lilin kecil di tengah gelapnya malam. Keesokan paginya, Roni bangun lebih awal dari biasanya.
Matahari belum sepenuhnya terbit ketika ia sudah menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Sepiring nasi goreng sederhana dan secangkir teh hangat siap di meja ketika Pak Darto bangun. Roni berusaha tersenyum meskipun tubuhnya masih terasa lelah. "Pagi Pak, sarapan sudah siap," kata Roni dengan nada ceria, berusaha menghilangkan sisa-sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Pak Darto menatapnya sejenak sebelum duduk dan mulai makan. "Kamu gak makan, Roni?" tanyanya kali ini dengan nada yang lebih lembut. Roni menggeleng pelan. "Aku sudah makan tadi Pak, biar Bapak duluan." Sebenarnya, Roni belum makan apa-apa. Namun ia ingin memastikan ayahnya tidak lagi marah atau kecewa. Setelah Pak Darto selesai makan dan pergi bekerja, Roni segera berangkat ke sekolah. Sepanjang perjalanan, ia berpikir tentang bagaimana cara untuk mengatur antara sekolah dan pekerjaan di warung. Ia harus pintar-pintar membagi waktu agar semuanya bisa berjalan lancar. Di sekolah, Roni bertemu dengan teman-temannya yang selalu memberikan semangat. Mereka tahu betapa berat perjuangan Roni dan seringkali membantu dengan cara mereka sendiri. Seperti memberikan catatan pelajaran yang tertinggal atau membantu Roni memahami materi yang sulit. "Roni, nanti habis sekolah ada waktu sebentar nggak? Aku mau ajak kamu belajar bareng," ujar Sinta, salah satu teman baiknya. Roni tersenyum dan mengangguk. "Boleh Sin, tapi aku cuma bisa sebentar. Harus kerja di warung setelah itu." Mereka pun belajar bersama di perpustakaan sekolah, membahas soal-soal ujian yang akan datang. Roni merasa beruntung memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya. Setelah selesai, Roni bergegas menuju warung tempatnya bekerja. Warung itu tidak besar, namun cukup ramai dengan pelanggan yang datang silih berganti. "Roni, tolong ambilkan pesanan meja 3 ya," ujar Bu Siti pemilik warung. Roni segera berlari ke dapur dan membawa pesanan ke meja pelanggan. Ia bekerja dengan cekatan. Meskipun lelah, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Di tengah kesibukan, ia selalu teringat pada janji yang telah ia buat kepada ayahnya dan dirinya sendiri. Malam itu, saat pulang ke rumah, Roni menemukan ayahnya sudah tertidur di kursi ruang tamu. Wajah Pak Darto tampak lelah, namun ada kedamaian yang terpancar. Roni mendekat, menutupi ayahnya dengan selimut dan merapikan meja yang berantakan. Ia tersenyum kecil, merasakan kebahagiaan kecil yang membuat segala lelahnya seakan hilang. Roni duduk di samping ayahnya, menatap langit-langit rumah mereka yang sederhana. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada ibunya yang telah tiada. "Ibu, Roni akan terus berusaha. Roni akan buat ibu bangga." Di tengah kesunyian malam itu, Roni merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, namun dengan tekad dan semangat yang kuat, ia yakin bisa melewati segala rintangan. Hujan telah reda dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, seakan memberikan harapan baru bagi Roni dan mimpinya. Pagi itu, Roni berangkat ke sekolah seperti biasanya. Seragamnya rapi dan ia membawa tas berisi buku-buku pelajaran. Sesampainya di sekolah, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika Bu Yanti, guru wali kelasnya, menghampirinya dengan senyuman. "Roni, ada yang ingin ibu bicarakan," kata Bu Yanti dengan nada lembut. "Ibu ingin kamu ikut Olimpiade Biologi tingkat provinsi. Kamu kan pintar sekali dalam mata pelajaran itu." Roni terdiam sejenak, bimbang. Perkataan ayahnya terngiang di telinganya. Ayahnya selalu menganggap lomba-lomba seperti itu hanya membuang-buang waktu. "Bu, saya pikir-pikir dulu. Ayah saya mungkin tidak akan setuju," jawab Roni pelan. Bu Yanti menatapnya dengan penuh pengertian. "Roni, ini kesempatan bagus. Cobalah bicarakan lagi dengan ayahmu. Ibu yakin kamu bisa."
Roni mengangguk pelan dan melangkah menuju kelas. Di dalam kelas, ia melihat Cindy, teman sekelasnya yang juga berprestasi. Cindy selalu tampak ceria dan bahagia, didukung penuh oleh orang tuanya. Melihat Cindy, hati Roni sedikit terasa iri. Namun ia segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menolak rasa iri itu. Ia tahu masalah orang memang berbeda-beda. Saat istirahat, Roni membuka brosur Olimpiade yang diberikan Bu Yanti. Hadiah yang ditawarkan cukup fantastis, dan ia membayangkan betapa bangganya ayahnya jika ia bisa memenangkan lomba tersebut. Semangat Roni kembali menyala. Aku harus ikut. Aku harus bikin ayah bangga, pikirnya. Roni pulang dengan tekad bulat untuk mengikuti Olimpiade. Di rumah, ia mendekati ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu. Pak, aku ingin ikut Olimpiade Biologi tingkat provinsi. Hadiahnya lumayan besar, dan ini kesempatan bagus buatku, kata Roni dengan suara penuh harap. Pak Darto terdiam sejenak, menatap Roni dengan mata yang tajam. Apa gunanya ikut lomba-lomba begitu? Kamu pikir bisa dapat uang dari situ? Pak, ini bukan cuma soal uang, ini soal kesempatan dan prestasi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, jawab Roni dengan penuh keyakinan. Pak Darto menghela napas panjang. Baiklah, kalau memang kamu yakin silakan, tapi jangan sampai mengganggu pekerjaanmu. Roni tersenyum lega. Terima kasih Pak, aku janji tidak akan mengecewakan. Beberapa bulan kemudian, Roni sibuk mempersiapkan diri untuk Olimpiade. Ia mengikuti bimbingan dari Bu Yanti dan belajar dengan tekun setiap malam. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Roni berangkat ke tempat lomba dengan penuh semangat. Di ruang ujian, Roni melihat banyak peserta lain dari berbagai sekolah. Namun dia tetap fokus pada tujuannya. Soal-soal yang diberikan terasa menantang, tetapi Roni mengerjakannya dengan antusias. Setiap jawaban ia tulis dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Setelah ujian selesai, Roni merasa lega dan puas. Ia sudah memberikan yang terbaik. Beberapa minggu kemudian, hasil Olimpiade diumumkan. Roni tidak percaya saat namanya disebut sebagai juara pertama. Hatinya meluap dengan kebahagiaan. Hari itu Roni pulang dengan membawa piala dan hadiah yang besar. Di rumah, ia menyerahkan piala itu kepada ayahnya. Pak, aku menang, kata Roni dengan senyum lebar. Pak Darto menatap piala itu dengan mata berkaca-kaca. Roni, Bapak bangga padamu. Roni merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa dengan tekad dan usaha, ia bisa meraih impian dan membuat ayahnya bangga. Semangatnya untuk belajar dan berprestasi semakin membara, siap menghadapi tantangan berikutnya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kamar Roni, membuatnya terbangun dengan semangat baru. Hari ini adalah hari Senin, hari di mana ia akan menerima penghargaan di depan seluruh sekolah. Setelah kemenangan di Olimpiade Biologi dan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang ia berikan pada ayahnya, Roni merasa bangga dan dihargai. Ayahnya, Pak Darto, untuk pertama kalinya menunjukkan kebanggaan yang nyata padanya. Saat upacara bendera dimulai, perasaan gugup menyelimuti Roni. Ia berdiri di barisan siswa-siswa berprestasi, menunggu namanya dipanggil. Ketika nama Roni disebut, sorak-sorai teman-temannya menggelegar, membuat hatinya berdebar penuh rasa bangga. Roni melangkah maju, menerima piala dan piagam dari kepala sekolah. Kemudian berfoto bersama dengan kepala sekolah dan guru pembimbingnya, Bu Yanti. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh lapangan upacara, membuat momen itu semakin berkesan. Setelah upacara selesai, Roni merasa semakin termotivasi. Dukungan dari ayahnya dan penghargaan dari sekolah membuatnya ingin terus berprestasi. Ia pun memutuskan untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris yang kelima kalinya. Roni belajar dengan tekun.
didampingi Bu Yanti yang selalu memberikan bimbingan ekstra. Hari ujian tiba, dan Roni mengerjakan soal-soal dengan penuh keyakinan. Saat keluar dari ruang ujian, wajahnya menunjukkan kepuasan. Ia yakin jawabannya benar dan berharap bisa kembali membawa pulang kemenangan. Namun 3 hari kemudian, saat pengumuman pemenang Olimpiade Bahasa Inggris diumumkan, nama Roni tidak tercantum di daftar nominasi. Perasaan gelisah dan tidak terima menyelimuti dirinya. Roni ingin protes tapi ia tidak berani. Bu Yanti mencoba menghiburnya. Roni, jangan menyerah. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kamu pasti bisa lebih baik lagi. Roni berusaha menerima nasihat tersebut. Namun rasa takut akan kekecewaan ayahnya tidak bisa hilang. Ketika Roni pulang dan memberitahu ayahnya bahwa ia tidak menang, wajah Pak Darto berubah marah. Apa? Kamu kalah? Sudah habis waktu dan tenaga tapi hasilnya nihil. Bentak Pak Darto. Kamu pikir bisa terus-terusan seperti ini? Kalah lagi dan lagi. Kamu buang-buang waktu saja. Roni mencoba menjelaskan. Pak, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mungkin kali ini belum rezeki. Namun Pak Darto tidak mendengarkan. Amarahnya memuncak. Keluar dari rumah ini. Jangan kembali sampai kamu bisa membuktikan dirimu. Pergi. Roni terdiam. Merasa dunianya runtuh. Dengan berat hati ia keluar dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Hujan mulai turun, menambah kesedihan di hatinya. Roni berjalan tanpa arah, merenungkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dalam kesendirian, Roni teringat kata-kata Bu Yanti tentang pantang menyerah. Ia menguatkan hati, bertekad untuk membuktikan diri. Roni memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Yanti dan menceritakan apa yang terjadi. Bu Yanti menerima Roni dengan hangat dan memberikan tempat tinggal sementara. Roni, kamu adalah anak yang kuat dan berbakat. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikanmu. Kamu bisa tinggal di sini sementara dan kita akan cari cara supaya kamu bisa terus belajar dan berprestasi, kata Bu Yanti dengan tegas. Roni mengangguk, merasa ada secercah harapan. Meski hatinya masih sakit karena perlakuan ayahnya, ia tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Dengan dukungan Bu Yanti dan tekad yang kuat, Roni berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa meraih mimpi-mimpinya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia pantas mendapatkan kebanggaan dan dukungan. Roni berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak menuju rumahnya. Setelah berbulan-bulan tinggal bersama Bu Yanti, ia mendengar kabar yang mengusik pikirannya. Ayahnya, Pak Darto, dikabarkan akan menikah dengan seorang wanita kaya. Kabar burung itu mengatakan bahwa wanita tersebut mencari pria single yang tidak memiliki anak. Dan Roni merasa tersingkirkan dari hidup ayahnya sendiri. Dengan langkah berat, Roni tiba di depan rumah. Ia melihat dari jendela, ayahnya sedang duduk di sofa bersama seorang wanita yang terlihat anggun dan elegan. Mereka tertawa, tampak mesra, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Hati Roni mencalos, melihat ayahnya begitu dekat dengan wanita itu, tanpa sedikit pun ingatan tentang dirinya. Roni membuka pintu rumah dengan pelan, namun suara berderit membuat Pak Darto dan wanita itu menoleh. Roni menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Pak, aku pulang, kata Roni dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Pak Darto terkejut dan segera berdiri, wajahnya berubah marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang untuk tidak kembali? Bentaknya, tanpa menyebut nama Roni. Wanita di sebelahnya terlihat bingung, menatap Roni dengan tatapan heran. Roni merasa hatinya hancur, seolah-olah ayahnya tidak mengenalnya. Pak, aku hanya ingin bicara, aku anakmu, dan aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi. Wanita itu akhirnya memahami situasinya. Tunggu, dia anakmu? Tanyanya kepada Pak Darto dengan nada terkejut. Pak Darto hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Roni merasa semakin tersingkir, tidak diakui oleh ayahnya, demi wanita kaya yang mungkin bisa menjamin hidup mereka. "Roni, keluar dari sini sekarang," bentak Pak Darto lagi. "Kamu sudah membuat masalah cukup lama." Air mata mengenang di mata Roni, namun ia menahan diri. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berlari keluar dari rumah, meninggalkan ayahnya dan wanita itu di belakang. Roni terus berlari, tidak tahu harus kemana. Air matanya akhirnya tumpah saat ia sampai di makam ibunya. Ia jatuh berlutut di depan gundukan tanah yang sudah mulai tertutup lumut. "Bu, maafkan Roni," katanya sambil terisak. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ayah tidak mengakuiku. Dia lebih memilih wanita kaya itu daripada anaknya sendiri." Roni memeluk gundukan tanah itu erat-erat, seolah memeluk ibunya yang telah tiada. "Bu, aku rindu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong beri aku kekuatan." Tangisnya semakin keras, menumpahkan segala emosi dan rasa sakit yang ia pendam selama ini. Di tengah kesedihannya, Roni merasa ada tangan lembut yang seolah-olah mengelus rambutnya. Ia teringat akan pelukan hangat ibunya yang selalu membuatnya merasa aman. "Aku akan kuat, Bu, demi ibu, demi diriku sendiri," bisiknya pelan, meskipun air mata masih mengalir. Roni bertekad untuk bangkit kembali. Meski hati hancur, ia tahu bahwa hidupnya terus harus berjalan. Dengan dukungan dari Bu Yanti dan tekad yang kuat, Roni memutuskan untuk terus berjuang dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa sukses meski tanpa dukungan ayahnya. Ia bangkit dari makam ibunya, menghapus air mata, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Roni berjalan pergi dari makam, membawa semangat baru di dalam hatinya, siap menghadapi dunia dengan kepala tegak.